Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Pak Ali akan melanjutkan menjelaskan materi tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Subbab materi hukum bacaan mad. Mudah-mudahan melalui tayangan video ini kalian bisa memahami bagaimana cara menerapkan hukum bacaan mad dengan baik sehingga bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Definisi dan klasifikasi mad. Definisi mad menurut bahasa adalah tambah atau panjang. Mad menurut istilah ulama tajwid dan ahli baca ahli qiraat adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mad sesuai aturan-aturan yang berlaku. Adapun klasifikasi mad itu ada dua macam, mad tabi'i dan mad far'i. Berikutnya adalah arti mad asli atau mad tabi'i. Definisi mad asli atau mad tabi'i adalah memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mad dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Diberi mad tabi'i karena adanya mad berlaku sesuai dengan tabiatnya sehingga disebut dengan mad asli. Ukuran panjangnya adalah 2 harokat atau ketukan. Huruf dan ketentuan mad tabi'i. Huruf mad tabi'i ada 3 macam, yaitu alif, wawu, dan ya. Dengan ketentuannya, hukum mad tabi'i ini berlaku ketika huruf hijaiyah dengan harokat fathah ketemu dengan huruf hijaiyah alif. Yang kedua, huruf hijaiyah dengan harokat kasroh ketemu dengan huruf hijaiyah ya sukun. Yang ketiga, huruf hijaiyah dengan harokat dhammah ketemu dengan huruf wawu sukun. Contohnya wahabita ma sona'u fiha. Perhatikan pada contoh itu pada lafadz ma sona'u fiha. Ma di situ ada fathah bertemu alif, sona'u ada dhammah bertemu dengan wawu sukun, sedangkan fiha ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Itu sebagai contoh mad tabi'i. Untuk selanjutnya mad far'i. Mad far'i adalah mad cabang daripada mad tabi'i. Mad far'i dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu karena hamzah. Karena hamzah, mad far'i dibagi menjadi mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, dan mad badal. Sedangkan mad far'i dikarenakan karena sukun. Yang pertama mad arid lis sukun, mad lin, mad iwad, mad tamkin, mad farq, mad lazim. Mad lazim sendiri dibagi menjadi 4 macam. Ada mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Mad far'i yang pertama adalah mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil terjadi apabila mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau kalimat. Cara membacanya, mad wajib mutasil adalah mad dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harokat. Contohnya pada kalimat as-samai, di situ terdapat mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif sukun bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mad far'i yang kedua yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil terjadi apabila mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kata. Cara membacanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Contohnya lafadz inna a'tainaka. Dalam contoh ini, inna itu merupakan mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah pada lafadz a'tainaka. Jadi inna dan a'taina ini sudah berbeda kalimat, maka dari itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Mad far'i berikutnya yaitu mad lin atau mad layin, terjadi di huruf berbaris atas, fathah dan dhammah.
bertemu dengan huruf ya atau wawu bertanda sukun, sedangkan di depannya lagi ada satu huruf lagi yang dimatikan karena wakaf atau berhenti. Atau dalam bahasa penjelasan yang lebih mudah adalah bacaan miring atau lin, bertemu satu huruf yang dimatikan karena wakaf atau berhenti. Yang dimaksud bacaan miring atau lin adalah bacaan yang berbunyi ai fathah bertemu ya, au fathah atau bertemu wawu. Mad layin terjadi hanya jika berhenti atau wakaf. Cara membacanya 4 sampai 6 harokat. Contoh bacaannya terdapat pada Quran surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Quraisy dibaca panjang karena wakaf, namun jika diwasalkan menjadi pendek. Li'ila fi Quraisyin ila fihim. Nah, itu contoh bacaan mad layin. Berikutnya adalah mad badal. Mad badal terjadi jika hamzah bertemu dengan huruf mad. Cara membacanya adalah dipanjangkan 2 harokat. Contohnya imana, utu, aminu. Itu contoh daripada mad badal. Mad far'i berikutnya yaitu mad tamkin, adalah mad pada huruf ya yang bertasydid dan juga berkasroh. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Contohnya wal ummiyin, an-nabiyyin, rabbaniyin. Itu contoh mad tamkin. Berikutnya mad iwad. Mad iwad terjadi jika berhenti atau wakaf pada huruf yang berharokat fathatain, kecuali pada huruf tak marbutah. Cara membacanya adalah tanwin an dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa, dipanjangkan 2 harokat. Contohnya dhabhan dibaca dhabha, qadhan dibaca qadha, subhan dibaca subha. Itu contoh mad iwad. Berikutnya mad far'i, mad arid lisukun. Mad arid lisukun terjadi ketika berhenti atau wakaf di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir, sedang sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asli. Cara membacanya adalah panjang, bacaannya adalah 2, 4 atau 6 harokat. Contoh pada Quran surat Al-Ma'un di setiap akhir ayatnya. Contoh ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Biddin itu dibaca mad arid lis-sukun. Berikutnya mad farqa. Mad farqa adalah mad yang berhasil dari pertemuan mad badal dan huruf yang bertasydid. Dinamakan mad farqa karena untuk membedakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah untuk bertanya apakah, juga dikenali dengan nama mad istifham atau pertanyaan. Cara membacanya adalah dipanjangkan 6 harokat. Contoh pada lafaz qul az-zakarain Allah. Berikutnya mad silah qasurah. Mad silah qasurah mad yang terjadi apabila ada hak dhamir atau kata ganti berada di antara 2 huruf yang berbaris, bukan huruf mati. Cara membacanya cukup dipanjangkan 2 harokat. Contoh wala ya'uduhu hifdhuhuma. Hak dhamir hu dibaca 2 harokat panjangnya. Itu yang disebut dengan mad silah qasurah. Berikutnya mad silah tawilah. Mad silah tawilah adalah mad yang terjadi jika hak dhamir atau kata ganti bertemu huruf hamzah yang berbaris dan huruf sebelum hak dhamir tersebut juga berbaris. Caranya dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Contoh pada lafaz bihi imanukum. Pada lafaz tersebut terdapat hak dhamir bertemu dengan hamzah. Berikutnya mad lazim musaqqal kalimi. Apabila mad asli bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata,
mad ini dibaca panjang 6 harokat. Contoh kafah, al-haqqah, dabbah. Selanjutnya mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad lazim mukhaffaf kalimi terjadi apabila huruf mad bertemu oleh huruf yang berbaris sukun dalam satu kata. Hanya terdapat pada 2 tempat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Yunus ayat 51 dan 91. Terdapat pada lafaz al-ana, itu mad lazim mukhaffaf kalimi. Berikutnya mad lazim musaqqal harfi, mad yang terdapat pada huruf-huruf tertentu yang dieja di permulaan surat, dan dari suara ejaan tersebut terdapat mad yang diikuti mim mati atau nun sukun dan kemudian bertemu dengan mim. Huruf-hurufnya adalah ada lam, mim, dan sin, dibaca panjang 6 harokat. Contoh alif lam mim ta sin mim. Yang terakhir mad lazim mukhaffaf harfi, apabila membaca huruf-huruf tunggal yang dieja atau dibaca nama hurufnya pada awal surat-surat dalam Al-Quran. Ada beberapa huruf shod, qaf, nun, sin, mim, lam, kaf, ain. Cara membacanya dibaca 6 harokat dan tidak disertai dengan idgham kecuali huruf ain yang boleh dibaca dengan 4 atau 6 harokat. Contoh shod, qaf, nun. Demikianlah tadi keterangan tentang mengenai hukum bacaan mad. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.